Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah sering dengar kalau Habib ceramah, kita udah nggak ragu lagi ya, Kang Rizal ya. Tapi yang masyarakat mungkin belum dengar kayak kehidupan pribadi Habib. Ahlan sahlan. Habib misalnya lahir di mana sih, Bib? Masa kecil Habib tuh gimana? Apakah dari dulu udah rajin baca? Apa sempat jadi kayak anak kecil biasanya bandel gitu, Bib? Mungkin pendengar hasil ingin mendengar masalah itu, Bib. Iya. Alhamdulillah, saya dilahirkan di Jakarta. Jadi saya punya ayah dan saya punya ibu juga dilahirkan di Jakarta. Dan semenjak saya berusia 11 bulan, saya sudah ditinggal pergi oleh ayah. Jadi memang saya hidup sebagai anak yatim, dididik dan dibesarkan oleh saya punya ibu, yaitu almarhumah Syarifah Sidah binti Alwil Attas. Dan ya sebagaimana layaknya anak yatim lah. Anak yatim kata orang banyak yang bandel ya, tapi enggak juga. Dulu kita hidup sebagai yatim dan betul-betul dididik langsung oleh kita punya ibu. Dan beliau betul-betul punya perhatian besar, yaitu terhadap pengamalan agama, terhadap pendidikan, terhadap pergaulan. Jadi kita punya ibu dulu betul-betul mengontrol dengan siapa kita bergaul, kemana kita ngaji, dengan siapa kita belajar, dan bagaimana kita mengikuti pendidikan sekolah. Jadi betul-betul dikontrol. Dan saya bersyukur punya ibu yang punya perhatian tinggi terhadap pendidikan. Masya Allah, Bib. Walaupun ibaratnya single parent ya, Bib ya, ibu karena bapak meninggal duluan, tapi tetap bisa mendidik dan alhamdulillah disiplin, saya punya ibu sosok perempuan yang ulet, yang tidak mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan. Jadi walaupun beliau punya 2 anak yatim, saya dan saya punya kakak, tapi beliau tidak pernah ngeluh, beliau tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak patut, dan beliau bekerja yang halal untuk menghidupi, yaitu kami sekeluarga, menyekolahkan kami. Jadi alhamdulillah seorang ibu yang betul-betul telah berhasil menunjukkan bagaimana berperan sebagai seorang ibu sekaligus juga sebagai seorang ayah dalam rumah tangga. Alhamdulillah. Masya Allah. Bib, kalau kuliah Habib, yang kita tahu Habib kuliah di Arab Saudi, di Riyadh. Sebelumnya di mana tuh, Bib? Di Indonesia menjadi pendidikan. Jadi memang saya sejak kecil, saya lahir waktu itu kan tahun 1965. Tepatnya tanggal 24 Agustus 1965 atau tanggal 27 Rabiul Tsani tahun 1385 Hijriah. Jadi memang semenjak kecil kita disekolahkan oleh kita punya ibu di sekolah dasar negeri SD 1 Petamburan. Jadi karena saya tinggal di Petamburan, disekolahkannya di SD di Petamburan, supaya ibu juga gampang mengontrol, jadi nggak sekolah jauh-jauh. Nah lalu selesai tamat SD, saya diterima sebetulnya diterima di SMP negeri. Waktu itu di SMP negeri 40 Pejompongan, karena memang nilai cukup bagus. Saat itu kan masih sistem rayon ya. Tapi ibu khawatir saya sekolah jauh. Karena umur saya ketika itu lulus baru masuk 11 tahun. Jadi karena khawatir, apalagi harus melalui pasar, lewat jalan kereta di Pejompongan, akhirnya beliau tidak setuju saya sekolah jauh-jauh. Nah, saya waktu itu dimasukkan ke SMP Kristen Bethel. Saya sempat sekolah di sekolah Kristen. Tapi sebetulnya ibu juga khawatir, takut nanti sekolah di sekolah Kristen ini ada pengaruh-pengaruh yang tidak bagus. Nah karena itu saya diwajibkan untuk ikut madrasah diniyah. Nah, jadi kita pagi ikut madrasah diniyah sampai siang. Nah siang baru sekolah di SMP Kristen Bethel selama SMP itu. Nah dari situ saya sekolah di SMA. Pernah sebentar kita sekolah di SMA Negeri 4 karena masih sistem rayon. Mana yang nilainya bagus kan diterima di sekolah-sekolah favorit ketika itu. Cuma karena saya punya ibu sudah pindah dari Petamburan ke Tangerang, yaitu ke Perumnas Tangerang.
Jadi tidak nyaman sekali dari Tangerang ke Gambir ini. Dulu kan belum ada jalan tol. Jauh. Dulu masih harus lewat Dan Mogot, lewat Grogol. Jadi waktu itu habis di jalan. Nah, akhirnya kita ambil inisiatif dan kita sampaikan ke ibu supaya kita sekolah pindah saja. Akhirnya pindah ke SMA Islamic Village yang didirikan oleh Pak Yunan Helmi Nasution. Itu kalau nggak salah itu masih cabang dari Al-Wasliyah ya. Nah, kita sekolahlah di sana sampai lulus. Nah, setelah lulus saya cicipi pendidikan di Lipia. Dulu namanya masih LPBA. Lembaga Pengajaran Bahasa Arab. Itu cabang daripada Universitas Imam Muhammad Ibn Saud yang didirikan oleh pemerintah Saudi. Nah, dari sana saya tidak lama. Saya hanya belajar 1 tahun saja. Karena tanpa diduga kita mendapatkan beasiswa dari OKI, Organisasi Konferensi Islam. Waktu itu ada mustasyarnya di Indonesia, yaitu Sayyid Ridho Al-Attas. Nah, beliau yang mengurus dan kita mendapatkan beasiswa dari OKI untuk belajar di Jamiatul Malik Saud di kota Riyadh, di Saudi Arabia. Sebetulnya awalnya yang memasukkan kita ke sana atas nama Organisasi Konferensi Islam. Tapi setelah masuk di sana ya ditanggung beasiswa oleh pemerintah Saudi. Nah, itulah riwayat pendidikannya. Tapi memang sebelum saya lulus S1 di Saudi Arabia, yaitu ketika lulus Ma'had Lughah mau kuliah, Allah kasih jodoh. Jadi kita lebih dulu kawin sebelum lulus S1-nya. Nah, tapi alhamdulillah saya punya istri ketika itu sangat memaklumi sehingga perkawinan itu tidak mengganggu pendidikan. Dan saya punya istri tidak pernah ikut ke Saudi. Artinya setahun sekali saya pulang. Malah pertama kali kita menikah hanya seminggu. Habis akad nikah 1 minggu kita tinggal untuk melanjutkan pendidikan di Saudi. Jadi setiap tahun kita pulang sampai selesai S1. Begitu S1 selesai, sebetulnya kita diterima di S2. Karena alhamdulillah dengan karunia Allah saya punya nilai cukup bagus waktu kuliah di Kingswood University. Cuma yang jadi persoalan ketika itu terjadi perang Irak tahun 90. Dan posisi Indonesia ketika itu tidak mendukung Saudi. Posisi Indonesia saat itu kita kan tetap netral ya. Tapi itu menjadi punya dampak terhadap mahasiswa Indonesia. Akibat posisi Indonesia yang tidak mendukung pemerintah Saudi, akhirnya tahun itu calon mahasiswa Indonesia dibatalkan semua. Tidak ada yang diterima di Kingswood University, baik di program bahasa S1 maupun S2. Nah, saya termasuk korbannya. Nama yang tadinya sudah masuk, diterima untuk program S2, akhirnya dibatalkan dan kita dipulangkan. Ya, menurut mereka nunggu nanti kalau perang sudah selesai, ekonomi sudah membaik. Nah, tapi kita tunggu sampai sekian tahun tidak ada kabar beritanya. Nah, itulah akhirnya kita sibuk mengajar di Indonesia. Kita tidak lagi fokus kepada melanjutkan pendidikan. Apakah pada saat Habib kembali ke Indonesia, Habib sudah mendirikan cikal bakal FPI ini, Bib? Ya, ini ada hal yang menarik bicara organisasi. Saya ini semenjak SD, SMP, SMA sampai ke universitas, boleh dikatakan orang yang paling tidak suka berorganisasi. Jadi banyak kawan-kawan ajak kita untuk ikut organisasi ini, organisasi itu. Kan ada organisasi pelajar juga, ada organisasi mahasiswa juga. Tidak ada satu organisasi pun yang saya tertarik untuk mengikutinya. Sebab ketika itu, khususnya waktu saya di Saudi, saya lebih fokus bagaimana menyelesaikan pendidikan dengan cepat. Jadi kalau ada kawan-kawan yang menyelesaikan S1 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, saya ingin menyelesaikannya hanya dalam waktu 4 tahun. Bagaimana caranya? Nah, karena itu kan berarti betul-betul kita harus fokus kepada pelajaran. Nah, karena saya punya target seperti itu, maka kehidupan saya di kampus ketika itu hanya dari kamar, ke masjid, ke perpustakaan, ke kelas, sama ke matam, ke tempat di mana kita makan pagi, siang, dan malam. Ya, jadi hampir tidak pernah kita berkumpul. Nah, kadang-kadang
kalau mereka-mereka yang tidak paham atau belum kenal menganggap kita sombong, tidak mau bergaul. Tapi kalau kawan-kawan yang sudah kenal tahu betul karena kita sedang mengejar target, memang ingin mempercepat. Jangan sampai pendidikan itu terlalu terbuang waktu lama untuk menyelesaikannya. Jadi memang saya nggak tertarik untuk berorganisasi sama sekali. Nah begitu pulang ke Indonesia pun saya makin nggak tertarik dengan organisasi. Nah, begitu melihat banyak pertikaian, banyak perbedaan, banyak orang fanatik yang berlebihan terhadap organisasi, lebih daripada fanatik terhadap agamanya. Saya makin alergi dengan yang namanya organisasi. Jadi kita ketika itu lebih suka ngajar, mengajar di masjid, di musola, di sekolah-sekolah. Saya mengajar waktu itu. Jadi kita melepaskan diri daripada persoalan-persoalan organisasi. Saya pulang ketika itu tahun 90 kita mulai mengajar di perguruan Islam Jamiat Khair. Kemudian kita mengajar juga di beberapa sekolah lain, mengajar juga di beberapa instansi swasta maupun pemerintah. Kemudian kita juga mulai terjun ke dunia tabligh, dunia dakwah. Nah, itu berlangsung sampai tahun 98, tahun lahirnya Front Pembela Islam. Nah, jadi bagaimana orang yang nggak suka organisasi? Pas pulang makin nggak suka. Oh, tahu-tahu 98 bisa muncul Front Pembela Islam. Jadi memang ceritanya dari tahun 90 sampai 98 dunia dakwah ini kan boleh dikatakan berada di bawah tekanan. Iya. Berada di bawah tekanan Orde Baru. Nah, dalam dunia dakwah ini saya berinteraksi dengan kelompok-kelompok masyarakat maupun dengan para dai-dai yang memang sejak itu sudah sangat vokal terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan umat atau memarginalkan daripada kepentingan Islam. Nah, saya berinteraksi dengan kelompok-kelompok ini. Nah, kemudian begitu terjadi reformasi pada tahun 98, kita tahu di situ kan munculnya LSM, organisasi, kelompok masyarakat, bahkan partai, kan bagai jamur itu. Iya. Itu luar biasa itu. Kayak tren gitu. Jadi di mana-mana muncul itu. Nah, sedangkan saya dan kawan-kawan yang selama ini aktif dalam dunia dakwah dan memang kita tidak pernah ikut organisasi manapun, kita ketika itu mengamati ini apa yang harus kita lakukan. Jadi kita lihat kanan kiri kita semua orang mendirikan organisasi, semua orang membentuk partai, semua orang membentuk kelompok-kelompok untuk menyalurkan aspirasi mereka. Sementara saya dan kawan-kawan selama ini single fighter. Kita hanya menyalurkan aspirasi-aspirasi kita lewat mimbar, lewat media dakwah, lewat taklim, tidak lebih dari itu. Dan memang kita tidak tersistem sama sekali. Nah, kemudian kita juga mengamati bahwa sepanjang 90 sampai 98, ketika kita sedang vokal-vokalnya mengkritisi pemerintahan Orde Baru, itu kan banyak kezaliman-kezaliman. Banyak ustadz-ustadz yang dicekal, tidak boleh ceramah, ditahan, ada yang ditahan, yang disiksa, kemudian muncul lagi adanya penculikan aktivis dan lain sebagainya. Nah, di situ mulai muncul pemikiran, kita ini mau kemana? Apa kita ikut organisasi yang sudah ada? Apa kita ikut partai-partai yang sudah ada maupun yang baru lahir? Berarti kita, kalau itu putusan kita, berarti kita terjun ke dunia politik. Atau kita membentuk kelompok baru, yang mana kita memiliki aspirasi yang sama, visi dan misi yang sama, atau kita tetap seperti ini, single fighter. Nah, begitu kita kumpul dengan teman-teman yang memang dari 90 sampai 98 ini sangat vokal mengkritisi kebijakan pemerintah yang merugikan Islam, ya akhirnya sebagian mereka ada yang ikut ke partai. Sebagian mereka ada yang ikut ke ormas-ormas yang sudah ada, bahkan mendirikan ormas baru. Nah, sebagian mereka tetap memilih single fighter. Nah, adapun saya dan kawan-kawan yang memilih single fighter ini, terus kita melakukan diskusi. Apa betul nih ya, langkah kita nih single fighter ini akan mampu untuk menampung aspirasi kita dan masa kita yang selama ini kita dakwah kemana-mana, yang dihadiri oleh puluhan ribu bahkan ratusan ribu umat yang selalu mendengar kita punya fatwa, kita punya nasihat, kita punya arahan, atau umat ini mau dibiarkan mengambang begitu saja. Nah, akhirnya dari hasil diskusi-diskusi tersebut
disepakatilah untuk membentuk Front Pembela Islam. Nah, tapi memang ketika dibentuk jadi organisasi spontan, nggak punya ADART, nggak tahu aturannya bagaimana, orang nggak pernah berorganisasi. Nggak pernah berorganisasi itu dia. Jadi begitu sepakat, langsung kita lontarkan pada acara tabligh akbar malam peringatan 17 Agustus di Pondok Pesantren Al-Um. 17 Agustus. Malam 17 Agustus di Pondok Pesantren Al-Um di daerah Ciputat. Ketika itu yang hadir umat puluhan ribu. Luar biasa. Dai pun yang hadir, yang vokal dari 99,8 hampir semua hadir. Nah, di situ kita cetuskan. Padahal saat diketuskan tidak ada anggaran dasar, tidak ada anggaran rumah tangga. Kita belum paham ini bentuk organisasi bagaimana, bagaimana bikin strukturnya, siapa ketua, siapa sekretaris, ya sama sekali tidak ada. Yang penting cetusin dulu. Makanya saya katakan berkali-kali FPI ini sebetulnya bukan organisasi kader. Ini organisasi spontan yang disambut oleh umat secara sporadis. Nah, sehingga pada awal pendirian FPI ini sebetulnya pengurus pun juga bingung ini mau dibawa kemana dan mau bagaimana. Nah, tapi karena kita sudah cetuskan dan sambutan umat juga luar biasa, ya tidak ada jalan lain, kita harus terus menggelar pertemuan-pertemuan sambil kita belajar dari organisasi-organisasi yang sudah ada. Khususnya yang sudah berpengalaman seperti Muhammadiyah, seperti NU, seperti Al-Irsyad, juga seperti organisasi Al-Wasliyah dan lain sebagainya. Nah, dari situ mulailah kita kenal yang namanya struktur organisasi. Mulailah dari situ kita paham yang namanya anggaran dasar itu apa, anggaran rumah tangga itu apa. Nah, itu baru kita musyawarahkan, kita buat. Learning by doing gitu ya, Beb. Itu bikin anggaran dasar rapat 6 bulan, ya tiap hari berubah-ubah anggaran dasarnya. Setiap hari ada perubahan. Oh, ini gak cocok, rubah begini. Oh, ini gak bagus, rubah. Memang yang kumpul di sana bukan orang-orang yang pengalaman organisasi. Nah, jadi itulah bagaimana akhirnya Front Pembela Islam dari pangkuan para habaib, para kiai, para dai yang tidak pernah punya pengalaman berorganisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.